Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira. Kali ini kita akan ngomongin tentang kasus yang super duper plot twist banget di ujung akhir cerita. Ini adalah cerita pembunuhan seorang wanita bernama Claudine Blanchard yang ditemukan polisi tertusuk di dalam rumahnya sendiri pada tanggal 14 Juli 2015. Sedangkan anaknya yang berkebutuhan khusus bernama Gypsy hilang dari rumah itu dan membuat semua orang panik. Mereka percaya Gypsy diculik dan dalam bahaya. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada tahun 2008, Habitat for Humanity, sebuah organisasi yang khusus untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan, membangun sebuah rumah untuk sepasang ibu dan anak yang sangat membutuhkan, yaitu rumah untuk Claudine Blanchard atau dipanggil Didi bersama anaknya Gypsy. Rumah mereka berdua hancur diterpa angin topan Katrina di tahun 2005 yang membuat mereka hidup di rumah penampungan. Jadi Habitat for Humanity membangun sebuah rumah yang khusus untuk bisa menyesuaikan kebutuhan Gypsy, di mana mereka membangun rumah dengan rem yang sangat panjang supaya kursi roda Gypsy bisa naik masuk ke dalam rumah. Didi dan Gypsy adalah ibu dan anak yang sangat terkenal di lingkungan mereka. Didi adalah seorang janda yang sangat menyayangi anaknya, Gypsy, anak yang sangat memiliki banyak kebutuhan khusus. Gypsy memiliki kelainan kromosom sejak dia lahir. Pada saat berumur 5 tahun, Gypsy kehilangan kemampuan untuk berjalan, perkembangan ototnya tidak sempurna, memiliki epilepsi, kanker darah atau leukemia, banyak alergi, punya asma, dan diprediksi seumur hidupnya akan terus berada di atas kursi roda. Dia juga kalau makan pakai pipa tabung khusus dan kadang-kadang juga pakai tabung oksigen sendiri. Gypsy yang berumur sekitar 19 tahunan juga memang terlihat seperti anak kecil. Kalian bisa dengar suaranya. Tapi Gypsy adalah anak yang sangat periang dan membuat banyak orang sangat perhatian dengan dia. Gypsy banyak menerima bantuan dari orang-orang di sekitarnya, mulai dari pergi ke Disneyland secara gratis, foto-foto dengan artis-artis terkenal, bahkan mendapatkan donasi langsung dari para artis ini. Bahkan dia sempat bertemu beberapa aktor yang bermain di film The Lord of the Rings. Keren banget. Perhatian, belas kasihan, uang, semuanya tertuju pada Gypsy dan ibunya. Gypsy nggak pernah keluar rumah tanpa ibunya. 24 jam setiap harinya ibunya selalu ada untuk Gypsy. Lalu tiba-tiba pada tahun 2015, Didi ditemukan tertusuk pisau di dalam rumahnya sendiri, sedangkan Gypsy hilang. Semua orang panik, takut Gypsy dalam bahaya. Karena setiap harinya Gypsy perlu diurusi, diberi makan, diberi obat. Jadi kalau Gypsy diculik, sudah pasti Gypsy dalam keadaan yang sangat berbahaya. Tapi tiba-tiba Gypsy upload status di Facebook. Tulisannya, quote, "Wanita itu sudah mati." Semua orang kaget dan bingung dengan maksud status Gypsy. Polisi langsung melacak IP address dari status ini supaya bisa mendapatkan lokasi di mana status ini dibuat. Nggak butuh waktu yang lama, polisi menemukan Gypsy di Wisconsin. Dengan seorang pria dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan bukan cuma baik-baik saja. Gypsy bisa berdiri, bahkan bisa berjalan tanpa masalah sama sekali. Dan disinilah terbuka semua kebohongan Didi. Ternyata guys, Didi punya kelainan, yaitu kelainan Munchausen syndrome by proxy, yaitu penyakit mental yang membuat seorang pengasuh sengaja membuat orang yang diasuhnya menjadi sakit. Jadi sebenarnya selama ini Gypsy adalah anak yang normal. Gypsy sejak bayi sebenarnya memang normal. Tapi semenjak Didi bercerai dengan suaminya, ayah kandung dari Gypsy, disitulah Didi baru membuat-buat penyakit-penyakit yang diidap oleh Gypsy. Dan Gypsy yang masih kecil nggak paham apapun dan dia kira dia memang sakit. Gypsy lalu langsung dibawa ke kantor polisi bersama dengan laki-laki asing yang ditemukan sedang bersama dia. Siapa laki-laki ini? Dia adalah Nicholas Godjohn. Laki-laki yang ternyata diketahui juga memiliki autisme. Gypsy dan Nicholas pertama kali bertemu lewat aplikasi kencan online, di mana mereka akhirnya pacaran meskipun tidak pernah bertemu. Nah, pernah satu kali Gypsy sengaja mempertemukan Didi dan juga pacar barunya ini, tapi ternyata Didi nggak suka
kalau anaknya punya pacar. Dia nggak suka Gypsy menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nicholas daripada dengan dia. Intinya Didi cemburu anaknya bersama orang lain. Gypsy yang lama-kelamaan akhirnya menyadari bahwa dia sebenarnya bisa berjalan, berusaha untuk membebaskan dirinya dari kurungan Didi. Dia berusaha untuk lari dari rumah, tapi ketangkap basah. Didi yang marah menghancurkan komputer, semua barang-barang berharga milik Gypsy. Bahkan mengancam kalau Gypsy melarikan diri lagi dan masih mau berpacaran dengan Nicholas, dia akan mematahkan semua jari-jari Gypsy. Gypsy lalu diikat di atas kasurnya selama 2 minggu sebagai hukuman. Dan disinilah Gypsy menyadari bahwa ibunya jahat. Ibunya selama ini bukan melindungi dia, tapi memang sengaja membuat dia lemah supaya orang-orang menaruh perhatian pada mereka. Dan Gypsy juga sadar dia nggak bakal bisa keluar dari kurungan ibunya. Maka dari itu suatu hari dia SMS ke Nicholas mengatakan bahwa gimana kalau kita bunuh aja ibunya. Suatu malam saat Didi sudah tidur, Nicholas datang masuk ke dalam rumah mereka. Gypsy sudah menyiapkan pisau dan juga beberapa alat lainnya. Gypsy yang ketakutan bersembunyi di dalam kamar mandi, sedangkan Nicholas adalah satu-satunya orang yang menghabisi nyawa Didi malam itu. Setelah Didi meninggal dunia, Nicholas dan Gypsy segera melarikan diri. Mereka pergi ke rumah Nicholas di Wisconsin. Tapi semua gerak-gerik mereka memang terekam di CCTV dan banyak sekali saksi yang menyatakan melihat Gypsy karena Gypsy memang sangat menarik perhatian. Gypsy terlihat seperti remaja berumur 15 tahun dengan suara anak-anak berumur 5 tahun, tapi penampilan dan juga gaya seperti ibu-ibu berumur 40 tahun. Menurut kesaksian para saksi. Dan ternyata status Facebook yang dibuat Gypsy sengaja karena Gypsy ingin ibunya segera ditemukan oleh orang-orang di sekitar. Dia nggak mau jenazah ibunya sendirian dalam waktu yang sangat lama. Meskipun awalnya menolak terlibat dalam kematian Didi, akhirnya Nicholas dan Gypsy sama-sama mengakui semua perbuatan mereka. Nicholas dihukum seumur hidup di penjara, sedangkan Gypsy dihukum 10 tahun di penjara. Kenapa cuma 10 tahun? Karena banyak orang yang merasa prihatin terhadap Gypsy yang hampir selama 20 tahun dibohongi, ditipu, dan hidup dalam kurungan ibunya, bahkan harus putus sekolah dan gak bisa melakukan apapun cuma karena ibunya mengarang semua penyakitnya. Pernah ada yang bertanya pada Gypsy, "Kenapa kamu tega membunuh ibu kamu?" Dan Gypsy menjawab, "Aku tidak pernah membenci ibuku, aku hanya ingin bebas dari dia." Akhirnya diketahui bahwa Didi adalah orang yang sebenarnya jahat di dalam cerita ini. Tapi tetap saja apa yang dilakukan Gypsy dan Nicholas sangat-sangat salah. Tidak ada alasan untuk mengambil nyawa orang lain. Kasus Didi dan Gypsy adalah kasus dengan plot twist yang sangat-sangat membingungkan sehingga pada waktu itu menjadi salah satu kasus yang paling dibicarakan. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.